Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tirta sebagai dosen pengampu dari mata kuliah konsep keperawatan komunitas gitu. Nah, di sini saya dari kelompok 8 akan memaparkan hasil bedah buku yang telah kami analisis gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazara Aman Hermawan. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naura Al-Makfira. Perkenalkan, nama saya Putri Jasmine Ramadhani. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan buku mengenai dengan judul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang termasuk tantangan, masalah, dan solusinya. Penulisnya itu ada Siswanto dan kawan-kawannya dengan di bab 8 itu dibuat oleh Trijuni Angkasawati, Herdiantro Trisnowibowo, dan Tita Rosita. Dengan editornya yang pertama adalah Dr. Siswanto, yang kedua adalah Dr. Harimat Hendrawan, yang ketiga itu Nunik Kusumawardani, yang keempat itu Profesor Dr. Lestari Handayani. Dan buku ini itu diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau LPB. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan tebal halaman 324 halaman dan kategori buku pendidikan atau non-fiksi dan nomor ISBN-nya 9786023731794. Begitu, mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, yang pertama pada bab 8 ini membahas tentang analisis pembiayaan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional. Yang pertama membahas pendahuluannya dulu. Jadi pada pendahuluan dalam buku ini membahas tentang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia khususnya dalam konteks jaminan kesehatan nasional. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang sistem kesehatan nasional atau SKN dan subsistem pembiayaan kesehatan yang berfungsi untuk memastikan tersedianya dana kesehatan yang cukup dan teralokasi dengan adil dan merata. Penulis juga menguraikan unsur-unsur penting dalam pembiayaan kesehatan seperti sumber dana, sumber daya manusia, dan mekanisme pengelolaan dana. Bab ini juga membahas berbagai alternatif cara pembiayaan kesehatan seperti user fee, tax base, earmark tax, social health insurance, loan, grant, dan lain-lain. Selain itu, penulis mengidentifikasi masalah utama dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk rendahnya alokasi anggaran kesehatan, dominasi pola pembiayaan kuratif atau rehabilitatif, dan juga ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan bagi penduduk miskin. Nah, sejak diberlakukannya JKN pada tanggal 1 Januari tahun 2014, penulis menjelaskan bagaimana program ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan dengan menyediakan perlindungan kesehatan bagi semua warga negara melalui sistem prepayment. Nah, JKN diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Baik, pada subbab selanjutnya di buku ini juga membahas pemaparan yang komprehensif dan informatif mengenai total health expenditure atau dapat disebut juga sebagai THE di Indonesia. Nah, THE ini sendiri itu mencakup berbagai komponen seperti pengeluaran untuk perawatan medis, pencegahan, promosi, rehabilitasi, administrasi, regulasi, dan pembentukan modal yang dijelaskan secara jelas dan rinci di dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga memaparkan THE sebagai sumber data yang diakui secara internasional melalui National Health Account atau NHA, serta tujuan NHA untuk melacak alur pendanaan kesehatan dan memastikan efektivitas serta efisiensi pengalokasian biaya kesehatan nasional. Nah, dalam menganalisis tren belanja kesehatan Indonesia, buku ini juga menyajikan data dan analisis yang sangat rinci tentang komposisi belanja kesehatan, yaitu belanja publik dan belanja non-publik, serta perubahannya dari tahun 2010 hingga 2016. Nah, peningkatan presentasi belanja publik dan penurunan belanja non-publik juga disampaikan dengan jelas setelah
implementasi jaminan kesehatan nasional pada tahun 2014. Selain itu, informasi terkini ini tentang peningkatan anggaran kesehatan pemerintah eh, menjadi 5% dari total APBN sejak 2018 juga disertakan gitu ya. Nah, teks ini juga memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai sumber-sumber pembiayaan kesehatan pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Komponen-komponen dari APBN dan APBD ini terkait dengan pembiayaan kesehatan seperti dana perimbangan, DAU, DAK, dan pendapatan asli daerah diuraikan dengan jelas dan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca tentang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dari perspektif pemerintah gitu. Baik, selanjutnya, selain itu buku ini juga menjelaskan mengenai, JKN gitu ya, kalau misalnya di sini, semua orang pada tahu JKN itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, jadi buku ini itu memberikan, gambaran yang menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, dan perkembangan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia ini sejak diluncurkannya pada awal tahun 2014. Nah, buku ini itu menjelaskan secara terperinci gitu bagaimana tujuan dari JKN untuk mewujudkan jaminan kesehatan universal bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, selain itu juga buku ini tuh menjelaskan tentang paket manfaat yang gitu yang dapat ditanggung dalam JKN serta kaitannya dengan kebutuhan dana program. Buku ini juga itu memaparkan gitu bagaimana peningkatan kepesertaan JKN dari tahun ke tahun dan dampaknya terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Nah, dari segi penulisannya, materi dalam buku ini itu ditulis dengan baik dan jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan menggunakan kalimat atau paragraf yang cukup efektif sehingga pembaca itu mudah mengerti isi dari materi terutama mengenai JKN ini gitu kan. Nah, penulis juga memanfaatkan data dan angka yang relevan untuk mendukung penjelasan sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Selanjutnya, Baik, untuk bagian subbab 8.4 yaitu District Health Expenditure, pada bab ini membahas pengeluaran kesehatan di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia setelah desentralisasi dan implementasi sistem jaminan sosial nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014. Penulis menekankan pentingnya penghitungan pembiayaan kesehatan yang berbasis bukti untuk perencanaan yang lebih efektif di masa mendatang, mencakup National Health Account, Provincial Health Account, dan juga District Health Account. Kemudian untuk hasil riset pembiayaan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tahun 2015 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk sangat bervariasi dengan rata-rata nasional Rp3.181.914. Pendapatan terendahnya terdapat di regional Maluku sampai Maluku Utara sebesar Rp988.762 dan tertinggi di regional Kalimantan sebesar Rp10.636.000. Dan APBD pada kabupaten atau kota secara nasional meningkat 27,8% dan PAD meningkat 35,38% dari tahun 2013 hingga 2014. Dengan APBD terendahnya ada di NTB sampai NTT dan tertinggi ada di Jawa sampai Bali. Untuk alokasi pembiayaan kesehatannya juga bervariasi dengan rata-rata pembiayaan per kabupaten atau kotanya sebesar Rp27,69 miliar pada tahun 2013 dan Rp36,54 miliar pada tahun 2014. Dan alokasi terendahnya itu ditemukan di Kalimantan dan tertinggi di Sumatera. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembiayaan pada fasilitas kesehatan. Nah, di sini itu dari subbab 8.5, tetapi ini dibagi menjadi subbab lagi. Yang pertama itu pembiayaan di puskesmas. Nah, pada subbab ini, pembiayaan di puskesmas ini membahas pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu FKTP, khususnya puskesmas di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2015, tiga sumber pembiayaan terbesar puskesmas adalah dana
alokasi umum DAU, pendapatan asli daerah PAD, dan alokasi khusus DAK, sementara dana dekonstruksi menurun cukup besar dari tahun 2013 ke 2014. Nah, alokasi pembiayaan terbesar di Puskesmas adalah untuk pelayanan administrasi sebanyak 53,97%, diikuti oleh pelayanan non-preventif dan promotif 10,82%, dan kuratif rehabilitatif 10,69%. Setelah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, terjadi perubahan sistem secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta pembayaran kepada FKTP secara praupaya. Nah, ini puskesmas itu dapat menerima dana non-kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk pelayanan tertentu. Selain itu, puskesmas juga menerima bantuan operasional kesehatan atau BOK dari pemerintah pusat untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka mempercepat pencapaian target program prioritas kesehatan, khususnya kegiatan promotif preventif. Pengelolaan anggaran yang baik dan adekuat diharapkan dapat menunjang kinerja puskesmas sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Nah, pada subbab ini memberikan wawasan penulis memberikan wawasan yang komprehensif tentang pembiayaan puskesmas di Indonesia, termasuk sumber-sumber pembiayaan, alokasi pembiayaan, dan perubahan sistem pembayaran kesehatan pasca implementasi JKN. Nah, informasi ini juga sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, yang kedua itu ada pembiayaan UKM versus UKP. Nah, pada subbab ini menjelaskan perbedaan mendasar antara UKM dan UKP, terutama dalam hal pembiayaan. Nah, UKM ini bersifat promotif dan preventif dan sangat bergantung dalam anggaran pemerintah karena manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas, sementara UKP yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat dibiayai melalui mekanisme asuransi kesehatan. Nah, menariknya penulis menyajikan data empiris mengenai alokasi anggaran Dinas Kesehatan kabupaten atau kota untuk masing-masing jenis upaya. Terlihat bahwa proporsi anggaran untuk UKM cenderung menurun, sementara untuk UKP dan administrasi atau manajemen itu meningkat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pembiayaan promotif preventif di samping kuratif rehabilitatif. Nah, pada sebab ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara UKM versus UKP serta implikasinya terhadap pola pembiayaan kesehatan. Pemahaman ini akan memberikan pemahaman berbeda antara pentingnya alokasi dan pengelolaan anggaran kesehatan yang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Nazahra. Baik, selanjutnya di sini di subbab 8.6 itu akan menjelaskan mengenai analisis efisiensi. Nah, di dalam subbab ini itu menyajikan argumen yang kuat dan komprehensif mengenai pentingnya efisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, argumen yang dijelaskan dalam subbab ini itu dijelaskan dengan rinci mengenai konsep efisiensi yang mencangkup maksimalisasi input, output, dan penggunaan alternatif input. Nah, hal ini tuh juga dilanjutkan dengan pemaparan yang baik tentang dampak dari berbagai bentuk inefisiensi gitu, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat, penempatan tenaga kesehatan yang tidak sesuai, serta pemanfaatan teknologi dan obat yang tidak rasional gitu. Nah, selanjutnya penggunaan contoh-contoh konkret juga membantu dan memperkuat argumentasi dan mempermudah pemahaman dari pembaca itu sendiri. Struktur penulisannya juga sangat baik sehingga pembaca itu dapat mengidentifikasi berbagai bentuk inefisiensi yang telah membantu menyampaikan gagasan secara sistematis gitu ya. Nah, bahasa yang digunakan juga cukup formal, jelas, dan efektif dalam menyampaikan ide-ide. Selanjutnya di sini ada efisiensi alokatif. Nah, efisiensi alokatif ini tuh termasuk ke dalam analisis efisiensi juga gitu ya. Boleh slide selanjutnya?
Nah, pada subbab 8.6.1 ini itu membahas mengenai efisiensi alokatif gitu ya. Nah, pembahasan efisiensi alokatif ini itu khususnya dikaitkan dengan penjelasan mengenai dasar hukum dan tujuan alokasi pembiayaan kesehatan, dan juga pembahasan konsep efisiensi alokatif serta analisis empiris terkait alokasi pembiayaan kesehatan di tingkat kabupaten atau kota dan puskesmas. Nah, dari segi isi dan argumen juga, subbab ini tuh menyajikan argumen yang kuat dan didukung dengan data atau fakta yang relevan, terutama terkait dengan analisis alokasi pembiayaan kesehatan di tingkat daerah gitu ya. Nah, penjelasan mengenai konsep efisiensi alokatif juga cukup memadai gitu, mencangkup metode analisis yang dapat digunakan, juga, mengenai tingginya alokasi dana untuk administrasi atau manajemen, serta rendahnya alokasi untuk program UKM seperti penyebab tingginya beban penyakit tidak menular merupakan wawasan yang menarik gitu ya. Nah, jadi, banyak sekali, wawasan-wawasan dapat kita ambil gitu ya. Namun terdapat apa ya, saran terkait, pada bagian pendahuluan dapat ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai pentingnya efisiensi alokatif itu sendiri gitu dalam pembiayaan kesehatan dan kaitannya dengan upaya peningkatan derajat kesehatan, masyarakat di Indonesia gitu. Nah, selain itu juga mungkin bahasa yang digunakan itu dapat lebih disederhanakan dan konsisten gitu, terutama pada kalimat-kalimat, yang panjang gitu. Nah, selanjutnya selain efisiensi alokatif, di sini juga dijelaskan mengenai efisiensi teknis. Nah, efisiensi teknis ini juga masih termasuk kepada bagian dari analisis efisiensi begitu. Nah, secara keseluruhan di bagian efisiensi teknis ini diberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai efisiensi teknis dalam bidang kesehatan serta penggunaan metode data envelopment analysis atau DEA untuk menganalisisnya gitu ya. Nah, penulis sendiri itu berhasil menyajikan informasi yang rinci dan terstruktur sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang topik ini gitu. Nah, dalam hal penulisan, materi yang ditulis itu baik dan mudah dipahami gitu sehingga, penulis juga apa ya, memanfaatkan contoh-contoh yang relevan untuk memperkuat argumennya mengenai efisiensi teknis itu sendiri gitu ya. Nah, namun sayangnya terdapat beberapa hal yang menurut saya itu dapat ditingkatkan gitu mengenai teks ini, contohnya itu adalah penggunaan kalimat yang lebih efisien dan padat karena beberapa kalimat tampak terlalu panjang, yang mungkin dapat diringkas lagi agar, apa ya, mudah dipahami oleh pembaca tanpa mengurangi maknanya gitu. Selain itu juga perlu ada konsistensi dalam penggunaan istilah teknis, misalnya seperti efisiensi teknis dan juga efisiensi, pengeluaran yang selalu digunakan secara pergantian gitu. Nah, penyajian data dan hasil analisis juga mungkin dapat disajikan dengan lebih, terstruktur gitu ya, misalnya dengan menambahkan tabel atau grafik untuk memperjelas temuan-temuan penting gitu, tak hanya narasi gitu ya. Nah, juga penambahan referensi atau sumber-sumber lain juga dapat memperkuat argumen dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap analisis gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada subbab 8.7 yaitu HTA atau Penilaian Teknologi Kesehatan PTK. Nah, di subbab ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Health Technology Assessment atau HTA atau Penilaian Teknologi Kesehatan PTK. PTK ini adalah suatu analisis terstruktur dari teknologi kesehatan yang digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, penulis, menjelaskan dengan baik konsep dasar Baik, PTK, untuk selanjutnya potensi mengenai HTA atau penilaian teknologi kesehatan PTK. potensi inovasi yang dapat dihasilkan, serta manfaat praktis PTK dalam pemilihan teknologi kesehatan yang efektif dan efisien, baik di tingkat nasional maupun rumah sakit. Nah, studi kasus yang disajikan seperti analisis efektivitas biaya penggunaan, meropenem, dan evaluasi ekonomi hemodialisis versus CAPD memperkuat argumen penulis tentang peran PTK dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. Hal ini menunjukkan bagaimana PTK dapat memberikan masukan yang berharga untuk pemilihan teknologi kesehatan yang paling efektif dan efisien.
Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pelaksanaan PTK di rumah sakit dan kontribusinya terhadap pelaksanaan universal health coverage. Hal ini mengindikasikan bahwa PTK tidak hanya bermanfaat pada level nasional, tetapi juga di tingkat fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Nah, secara keseluruhan, buku ini dan subbab ini memberikan wawasan yang berharga tentang PTK dan potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan. Rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil PTK dapat menjadi solusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengelola terbatasnya sumber daya kesehatan. Baik, untuk selanjutnya pada subbab 8.8 itu membahas tentang masalah dan tantangan. Yang pertama, untuk bagian masalah, pada bagian ini penulis menguraikan serangkaian masalah dan tantangan dalam pembiayaan kesehatan yang dihadapi di Indonesia. Masalah pertama adalah terkait dengan National Health Account atau NHA tahun 2017 sampai 2018 yang masih menggunakan proyeksi sebagian besar sebagai dasar perhitungan gitu, belum menghitung belanja kapital yang dilakukan oleh swasta, serta belum optimal dalam menggunakan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya, pembayaran kapitasi dalam JKN terhadap puskesmas mengakibatkan keterbatasan sumber daya dan upaya pada upaya kesehatan perseorangan, mengabaikan upaya kesehatan masyarakat di puskesmas. Masalah lainnya adalah kurangnya penghitungan biaya satuan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat sehingga anggaran untuk kegiatan UKM masih belum jelas. Tingginya biaya kesehatan untuk penyakit katastropik juga menjadi beban pembiayaan kesehatan yang signifikan. Selain itu, terdapat dilema antara upaya kesehatan perseorangan dan juga upaya kesehatan masyarakat gitu ya, menjadi semakin rumit dengan perbedaan pelaksanaan di dua direktorat yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk bagian tantangan, pada bagian ini tantangan dari buku ini tuh menyoroti serangkaian tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu tantangan yang pertama adalah keterbatasan dalam perhitungan National Health Account atau NHA yang masih berbasiskan proyeksi dan belum memanfaatkan data aktual dari berbagai sumber, sehingga diperlukannya perbaikan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan output yang tepat untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat di puskesmas, padahal puskesmas memiliki peran kunci sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada kegiatan promotif dan preventif. Untuk tantangan yang ketiga, yaitu dinamika alokasi anggaran kesehatan yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan iuran program jaminan kesehatan. Sementara pembiayaan untuk upaya kesehatan perseorangan diharapkan dapat diswastakan dengan memanfaatkan dana BPJS Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan dan kinerja sistem kesehatan di Indonesia melalui yang pertama itu sebetulnya ada peningkatan kapasitas Badan Litbangkes dalam menghitung National Health Account (NHA) dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, ada penguatan peran puskesmas sebagai gatekeeper dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif. Selain itu, perlu dihitung biaya satuan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat atau UKM agar pembiayaan dapat dialokasikan secara lebih tepat. Yang ketiga, ada peningkatan alokasi anggaran kesehatan baik di tingkat APBN maupun APBD provinsi. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Yang keempat, ada eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru melalui peningkatan pajak tembakau alkohol dan PPN. Upaya ini dapat menambah sumber pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Yang kelima ada kerjasama pemerintah swasta dalam pembiayaan layanan kesehatan dan peningkatan progresivitas iuran atau premi BPJS. Kolaborasi ini dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan.
Yang keenam, ada peningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan dan pemberantasan korupsi. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Yang terakhir, ada pentingnya riset pembiayaan kesehatan secara rutin, baik di tingkat fasilitas kesehatan, FKTP, atau FKRTL. Hal ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih inform. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada di bagian kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulannya, buku ini itu telah menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana menganalisis pembiayaan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional. Isi materi pun ditulis dengan baik dan runtut dengan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian informasi yang terstruktur disertai dengan data dan analisis yang komprehensif menambah nilai informasi yang disampaikan. Penggunaan istilah-istilah teknis terkait dengan pembiayaan kesehatan juga dijelaskan dengan baik gitu ya, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Misalnya itu seperti konsep sistem kesehatan nasional atau SKN dan subsistem pembiayaan yang diuraikan secara rinci gitu ya. Nah, ini pun memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca tentang struktur dan komponen pembiayaan kesehatan Indonesia. Nah, juga selain itu, pembahasan mengenai berbagai alternatif skema pembiayaan kesehatan seperti user free, tax based, dan social health insurance dan lain sebagainya disajikan dengan jelas. Hal ini pun memberi wawasan yang komprehensif bagi pembaca untuk memahami berbagai opsi pembiayaan kesehatan yang dapat diterapkan. Nah, analisis tren belanja kesehatan publik dan non-publik sebelum dan setelah implementasi jaminan kesehatan nasional atau JKN juga menjadi bagian penting dalam buku ini gitu. Nah, data-data yang disajikan baik dalam bentuk tabel maupun grafik memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan pola pembiayaan kesehatan di Indonesia seiring dengan penerapan program JKN itu sendiri gitu. Nah, hal ini tuh sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami dampak dan efektivitas program JKN dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan, buku ini telah berhasil menyajikan informasi yang komprehensif, terstruktur, dan mudah dipahami mengenai analisis pembiayaan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pembahasan yang mendalam disertai dengan data dan analisis yang kuat menjadikan buku ini sebagai referensi yang sangat berguna bagi akademis, praktisi, maupun pembuat kebijakan di bidang kesehatan. Gitu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.